Pada kesempatan ini Bapak akan bahas tentang tugas mandiri pada pertemuan pertama di materi SPLDP. Pada tugas mandiri kemarin, kalian diminta untuk memperhatikan permasalahan berikut dan menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Perhatikan soalnya. Ani, Nia, Ina, Tina, dan Santi pergi bersama-sama ke toko buah. Ani membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 67.000. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 61.000. Ina membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk seharga 80.000. Sedangkan Tina membeli 2 kg apel, 2 kg anggur dengan harga 42.000. Jika Santi membeli 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk dan membayar dengan uang 100.000, berapakah uang kembalian yang diterima Santi? Dari permasalahan kontekstual ini, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan adalah membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Ya, setelah itu, dari model matematika yang diperoleh baru diselesaikan dengan metode eliminasi. Pak tekankan metode eliminasi. Karena kemarin kalian ada menyelesaikan dengan metode gabungan. Ingat, di sini diminta dengan menggunakan metode eliminasi dari awal sampai akhir itu metode eliminasi. Perhatikan penyelesaiannya berikut ini. Nah, dalam membuat model matematika, ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Tidak bisa serta-merta langsung membuat model matematikanya, yaitu 2x, 2y plus z sama dengan 67.000. Tidak bisa seperti itu. Jadi, kalian harus buat langkah-langkah dalam membuat model matematika. Karena kalau soal kontekstual atau permasalahan, soal cerita, itu langkah-langkahnya dinilai. Ya. Nah, langkah pertama dalam membuat model matematika itu adalah menuliskan hal yang diketahui dan ditanya pada soal. Pada soal di atas tadi, yang diketahui Ani membeli 2 kg apel dan seterusnya dengan harga 67.000 dan Tina membeli 2 kg apel, 1 kg anggur dengan harga 42.000. Sedangkan yang ditanya, berapakah uang kembalian yang diterima Santi? Jika Santi membeli 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk, dan membayar dengan uang 100.000, ya. Jadi untuk menjawab ini, kalian harus cari tahu dulu berapa nilai dari 1 kg apel, anggur, dan jeruk. Setelah itu, cari berapa Ani harus membayar. Ya. Setelah itu, kurangi uang yang dibayarkan 100.000 dikurangi dengan jumlah barang yang dibeli seharga berapa, ya, itu. Selanjutnya, setelah membuat yang diketahui dan ditanya, langkah berikutnya adalah membuat pemisalan. Jadi kalian membuat pemisalan, apa yang mau dimisalkan. Nah, di sini pada saat masalah ini kita memisahkan apel dengan X, harga anggur dengan Y, harga jeruk dengan Z. Nah, setelah membuat setelah membuat pemisalan, kalian membuat atau menyatakan hal yang diketahui tersebut dan pemisahan tersebut ke dalam tabel. Bapak ulangi, setelah membuat hal yang diketahui dan ditanya, anak-anak harus membuat tabel, ya, dengan memasukkan hal yang diketahui dan pemisahan yang sudah anak-anak buat. Jadi bentuk tabelnya seperti ini, ya. Di sini ada skor karena tahap pengerjaan yang dinilai. Selanjutnya, dari tabel yang dibuat, baru muncul yang namanya model matematika. Di sini ada 4 model dan ini adalah barang yang dibeli oleh Santi. Oke, dari model yang didapat baru diselesaikan dengan metode eliminasi. Ya, Pak ingatkan lagi sekali, eliminasi di sini diminta. Ya, dari model matematika itu kita sebut dia persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 4, sampai dengan persamaan 4. Selanjutnya baru kita eliminasi. Ya, perhatikan di sini persamaannya. Ada salah satu persamaan keempatnya mengandung 2 variabel, X dan Y.
Jadi ini membantu sekali, ya, membantu kita sekali dalam mempercepat proses penyelesaian. Jadi langkah pertama kita eliminasi set. Kenapa set? Karena kita akan mengarahkan terbentuknya persamaan dua variabel, yaitu x dan y. Ya, perhatikan. Langkah pertama kita eliminasi variabel set dari persamaan 1 dan 2, sehingga dapat persamaan kelima, ya kita sebut persamaan 5, yaitu min x plus y sama dengan 6000. Ya. Selanjutnya, kalau biasanya kita mengeliminasi 1 dan 3, di sini tidak. Kenapa? Karena ada persamaan 4 yang membantu kita. Ya. Oke. Dari persamaan 5 ini dapat, kita langsung eliminasi salah satu variabel, x atau y. Kebetulan kita Bapak pakai y. Dari persamaan 4 dan 5. 4-nya mana? Yang ini, 4 ya. 4 dan 5. Kita langsung eliminasi variabel y. Oke, eliminasi variabel y. Sehingga dari variabel y ini kita eliminasi dapatlah x sama dengan 12.000. Ingat, karena y-nya sama, positif-positif di sini pakai kurang. Bapak yakin kalian sudah tahu semua tentang aturan itu. Selanjutnya, dari persamaan 4 dan 5 kembali, kita eliminasi x. Tujuannya kita mendapatkan nilai variabel y-nya. Ya, setelah dapat nilai variabel x dan y, jangan melakukan substitusi, karena kesalahan anak kemarin pada tugasnya adalah setelah dapat dua variabel ini, kalian langsung mengambil shortcut, yaitu substitusi nilai variabel x dan y. Jangan, karena di sini menggunakan metode eliminasi. Ya, jadi selanjutnya kita eliminasi kembali. Biar dapat variabel set, maka kita harus eliminasi x atau y, sehingga tersisa set. Maka langkah berikutnya kita eliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 2. Sama, kita eliminasi variabel x, ya. Di sini di atas ada 2x, di bawah ada 3x. Kita harus samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan, sehingga dapat 6x, di bawah juga 6x. Ya, yang lainnya ingat dikalikan. Koefisien dan konstantanya dikalikan, sehingga dapatlah persamaan 6. Oke. Nah, selanjutnya kita eliminasi variabel x kembali dari persamaan 1 dan 3, sehingga dapat persamaan 7 yang mengandung variabel yang mengandung variabel y dan z. Ya, kedua persamaan yang kita dapat harus mengandung variabel y dan z. Dari dua persamaan 6 dan 7 yang baru kita peroleh tadi, kita eliminasi variabel y. Tujuannya biar kita dapat nilai z-nya. Sehingga dapat nilai z adalah 7.000. Setelah dapat ketiga nilai variabel tersebut, kita cari yang dibeli oleh Santi, yaitu 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Masukkan, ya. Di sini masukkan dia hal yang sudah kita peroleh tadi, sehingga dapat harga barangnya adalah 58.000. Santi membayar dengan uang 100.000 dikurangi harga barang, maka inilah uang kembaliannya. Demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan ini membantu kalian sehingga tidak ada yang salah dalam pengerjaan metode eliminasi lagi. Ingat, kalau soal cerita, ya, itu wajib membuat model matematika dan langkah-langkahnya. Ya, itu pesan Bapak. Semoga kalian paham. Bapak akhiri.